Menglanjutkan bocoran spoiler sebelumnya. Setelah Yan si manusia naga mengingatkan Pang Han untuk berhati-hati terhadap Nona Bintang, Yan pun yang merasa bingung pasca keperian bayi Nebula menanyakan pada Pang Han mengenai gerangan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Saat Pang Han pun bilang bahwa awalnya rencananya sebelumnya berniat menghabisi beberapa iblis surah di tempat ini, mengambil urat nadinya yang digunakan untuk menyuling ramuan obat dengan tujuan menyimpannya dalam keadaan darurat. Tetapi dikarenakan situasi bahaya di dunia bawah tanah ini mulai menunjukkan tanda-tanda mencekam yang jikalau mereka memaksa untuk terus menjelajahinya, kemungkinan hal aneh akan menimpa mereka. Ia pun memilih untuk kembali ke wilayah sekte Yuhua sembari berjanji tidak akan memberitahukan mengenai peningkatan kemampuannya ini bahkan pada Pang Qingsu sekalipun, sebab ia berniat merahasiakannya dan akan membocorkannya kepada semua orang di sekte Yuhua pada saat nanti dimulainya kompetisi daftar Sanhe. Dan sementara Pang Han OTW kembali ke wilayah sekte Yuhua, kini pun kita akan berpindah cerita ke TKP Nantian dan Pang Qingwei berada, yang saat ini berada di sebuah wilayah gunung menjulang tinggi di selatan sekte Yuhua, yang nyata-nyatanya merupakan base camp senior Wan Luopeng. Ketika berada di sana, Qingwei pun segera mengamati sekitaran wilayah gunung menjulang tinggi itu dengan tatapan kagumnya, menemukan wilayah gunung itu tampak sangat megah dan indah. Sebelum kemudian yang merasa penasaran mengenai sosok senior Wan Luo, menanyakan pada Nantian mengenai si senior itu apakah mempunyai sifat penggalak. Saat Nantian pun bilang bahwa senior Wan Luo memiliki sifat baik hati, rajin menabung dan cinta kejujuran. Tetapi demikian dengan sifat yang dimilikinya itu, Nantian pun masih mengingatkan Qingwei untuk tetap berhati-hati padanya. Qingwei pun kemudian menanyakan hal lain pada Nantian mengenai kedua orang murid dalam sekte bernama Erchong dan Mumi yang dikirimnya. Mengapa saat ini masih belum kembali menghadapnya untuk melaporkan mengenai informasi julid mengenai Pang Han, sehingga membanyak pun menerka-nerka kemungkinan kali ini kedua murid dalam itu sudah moka di tangan Pang Han. Saat Nantian pun yang mendengarnya menyuruhnya untuk santuy, sebab hal itu kemungkinan tidak akan terjadi dikarenakan kedua murid dalam suruhannya itu adalah orang-orang terampil yang telah dipilihnya. Mereka membawa semua jenis taktik tersembunyi yang kemungkinan saja sangat sulit untuk ditemukan. Bahkan jika keduanya seandainya ditemukan Pang Han, dapat dipastikan Pang Han tidak berani menyerang atau bahkan memokatkan keduanya, dikarenakan jika hal itu dilakukannya, itu sama saja merupakan sebuah tindak kejahatan yang kemungkinan dirinya akan menerima hukuman berat seumur hidup dari sekte. Oleh sebab itu yang saat ini bisa ia lakukan hanyalah bersabar menunggu berita informasi mengenai Pang Han dari kedua murid dalam itu. Tetapi tanpa diduga, baru saja Nantian memberitahukan hal ini pada Qingwei. Secara mengejutkan tiba-tiba sepucuk surat pun terbang dari kejauhan untuk kemudian mendarat di TKP-nya, menyebabkan Nantian pun yang merasa surat ini berasal dari kedua murid dalam utusannya. Tanpa basa-basi secara girang segera mengambilnya dan membacanya, dengan menemukan surat itu berisikan informasi mengenai keadaan suram Pang Han selama di dunia bawah tanah, yang secara membagongkan melarikan diri seedan-edannya disebabkan dirinya dikejar-kejar oleh kelompok iblis surah. Menyebabkan Nantian pun yang membacanya spontan tertawa terbahak-bahak dengan menebak kemungkinan tanpa tujuh labunya. Pang Han kali ini dipastikan tidak akan bisa berbuat apa-apa dalam kompetisi daftar Sanhe yang akan diadakan sebulan lagi, sehingga membanyak pun yang merasa dirinya akan mendominasi kompetisi itu, menanyakan pada Qingwei mengenai hal apa yang harus dilakukannya. Apakah ia harus menghapus seluruh seni bela diri yang dimilikinya, ataukah mematahkan batang lehernya jika nantinya ia dipertemukan Pang Han dalam kompetisi daftar Sanhe. Saat Qingwei pun yang mendengarnya, secara geram menyuruh Nantian untuk menghapus seluruh seni bela diri yang dimiliki Pang Han, dikarenakan ia ingin Bang Otot itu kembali lagi menjadi seorang budak dekil yang bisa dipermainkannya seperti dahulu. Menyebabkan Nantian pun segera menyetujui hal itu, sebelum kemudian ia pada akhirnya mengajak Qingwei untuk melangkah maju menelusuri wilayah base camp senior Wan Luo. Dan singkat cerita, setelah cukup lama Nantian dan Qingwei melakukan perjalanan menapaki sepanjang anak tangga yang menjulang ke langit, keduanya pun pada akhirnya memasuki sebuah wilayah puncak berkabut Wan Luo dengan tanpa diduga terkejut menemukan sebuah istana megah terpampang di hadapan mereka. Saat istana megah itu ternyata bernama Istana Nan Wan Luo, yang memang dimiliki oleh salah satu dari 5 murid sejati sekte. Di depan Istana Nan Wan Luo ada sebuah kotak besar yang ditaburi dengan batu biru laut layaknya seperti sebuah cermin. Warna biru lautnya itu pun juga tampak terlihat seperti ombak yang mengitari seluruh penjuru alun-alun. Saat ini pun lantas menyebabkan Nantian yang melihatnya spontan menunjukkan kekaguman di raut wajahnya, sebelum kemudian memperkenalkan pada Qingwei mengenai kotak besar itu merupakan sebuah pelindung yang dirancang senior Wan Luo untuk melindungi istananya saat ia menggunakan kekuatan luar binasa yang dimilikinya untuk mengusir berbagai iblis dan orang-orang OP yang ingin berbuat onar di wilayah istananya. Tetapi tanpa diduga, ketika Nantian masih memperkenalkan hal ini pada Qingwei,
Suara tapak kaki kuda pun tiba-tiba datang dari alun-alun. Saat Nantian dan King Wei pun bisa melihat, gerombolan kuda itu ditunggangi sekelompok para murid yang dipimpin langsung oleh seorang pria jangkung bernama Chang, tidak pakai cut. Dengan si pria itu segera mengajak kelompok para murid itu untuk bergegas mendatangi TKP Nantian dan King Wei. Saat ketika sampai di sana, ia pun segera mengajak keduanya untuk bergegas memasuki istana, dikarenakan senior Wan Luo dari tadi sudah menunggu kehadirannya, menyebabkan Nantian dan King Wei pun segera menyetujui ajakan itu, dengan pada akhirnya keduanya pun tanpa basa-basi segera memasuki istana. Namun sebelum kita mengetahui secara jelas mengenai hal apa sih yang selanjutnya akan dilakukan Nantian dan King Wei di dalam istana milik senior Wan Luo, kini pun kita akan kembali lagi ke TKP Pangan berada, yang mana pada saat ini di TKP tempat tinggalnya, Pangan pun kali ini sedang menyiksa kedua murid dalam utusan Nantian, Muming dan Erchong, dikarenakan keduanya mengungkapkan kebohongan, tidak mau memberitahukan mengenai informasi dari Nantian. Tetapi setelah cukup lama disiksa oleh Panghan, Muming pun yang merasa tak tahan atas siksaan ini segera membocorkan pada Panghan mengenai informasi dari Nantian yang saat ini sedang pergi bersama King Wei menuju ke wilayah senior Wan Luo. Membuatnya pun merasakan kekhawatiran. Keduanya OTW pergi ke TKP senior Wan Luo bertujuan mencari senjata sihir terkuat di bumi yang akan digunakannya untuk melakukan pertarungan di kompetisi daftar Sanhe, sehingga menyebabkannya pun segera memberikan Panghan sebuah ramuan obat sebagai bentuk permohonan maafnya telah membohonginya sebelumnya. Ia memiliki manfaat meningkatkan mana di tubuhnya setara melebihi kekuatan 100 tenaga kuda. Mendengar ini, Pangan pun perlahan menunjukkan keterkejutan di raut wajahnya dengan tidak menyangka Nantian mencari seorang dekingan lain yang ditujukannya untuk mencari sebuah senjata sihir dalam memuluskan langkahnya di kompetisi daftar Sanhe nanti. Dan ketika memikirkan hal ini, Pangan pun tiba-tiba memunculkan tekad bulatnya untuk meningkatkan kemampuan di dalam jati dirinya sebelum dimulainya kompetisi daftar Sanhe. Dengan pada akhirnya ia pun segera memerintahkan Muming dan Erchong untuk bergegas pergi dari hadapannya, serta juga memerintahkan keduanya untuk terus memantau setiap gerak-gerik Nantian. Setelah kepergian Muming dan Erchong, Pangan pun memutuskan untuk terus melakukan pelatihan dengan sangat baik. Dengan setiap hari ia melatih mengendalikan mananya, serta kemudian melompat ke dalam tungkudan untuk merebus tubuhnya di dalam air suci Huang Kuan. Setelah cukup lama melakukan pelatihan direbus di dalam tungkudan, kultivasinya pun secara mengejutkan mengalami peningkatan, dengan pikirannya menjadi lebih jernih dan berbagai potensi dikembangkan olehnya sepenuhnya. Tubuh Mas Jin Luo-nya pun juga mulai berkembang, dengan cahaya keemasannya sepenuhnya telah menyatu di antara kulitnya, sehingga membuat Pangan pun spontan menunjukkan kegirangannya, merasakan pelatihannya kali ini bisa dianggap tidak sia-sia. Hari pun terus-menerus berlalu selama Pangan melakukan pelatihannya. Dengan tidak terasa selama pergantian hari, kompetisi daftar Sanhe pun tak terasa semakin dekat. Yang mana pada saat ini, cuaca di Sekte Yuhua pun tiba-tiba berubah menjadi dingin. Saat ini ternyata disebabkan oleh cuaca di wilayah sekte yang sudah memasuki musim salju. Pangan pun berjalan-jalan secara santai di halamannya, dengan kakinya terus menginjak kubangan salju, yang membuatnya pun sontak merasakan perasaan dingin yang segera menjalar di sekujur tubuhnya. Tetapi ketika Pangan masih bermain-main dengan kubangan salju ini, suara yang si manusia naga jadi-jadian pun tiba-tiba terdengar di benaknya, dengan memberitahukannya beberapa hari lagi kompetisi daftar Sanhe akan dimulai. Saat ini diketahuinya dari beberapa murid dalam sekte yang mulai menunjukkan kepanikannya, membuatnya pun segera mendesak Pangan untuk menggunakan sebuah ramuan obat bernama Judan Bintang yang telah disempurnakannya dan direndamnya di air suci Huang Kuan selama 1 bulan. Sebab ramuan obat itu memiliki kegunaan dapat meningkatkan kemampuannya sebelum dimulainya kompetisi daftar Sanhe, menyebabkan Pangan yang mendengarnya pun mematuhi perintah dari Yan itu. Dengan segera ia mengeluarkan ramuan obat Judan Bintang dan membuka segel yang membungkusnya. Tetapi di sini Pangan pun tidak memilih untuk menelan ramuan obat itu seperti halnya bermacam ramuan obat pada umumnya, melainkan ia memilih untuk menyatukannya ke dalam mananya. Dengan ketika ramuan obat itu menyentuh mananya, tanpa diduga fenomena ledakan bang yang sangat dahsyat pun segera terjadi, berubah menjadi pusaran air bintang yang tak terhitung jumlahnya untuk kemudian membungkusnya di dalamnya. Saat ini pun menyebabkan Pangan sontak merasakan efek menakjubkan ramuan obat itu, sehingga membuatnya pun spontan melontarkan pujiannya, dengan kali ini menunjukkan mode berlutut di tanah, memaksa mananya menelan potensi ramuan obat. Sebelum pada saat yang sama, setelah cukup lama menyatukan ramuan obat itu ke dalam mananya, ramuan obat itu pun pada akhirnya sepenuhnya bersatu bersama mananya, sehingga menyebabkan kemampuan di dalam tubuh Pangan pun saat ini tiba-tiba melonjak sangat pesat, yang membuat kekuatannya kali ini pun setara dengan kekuatan 1000 ekor kuda. Pasca lonjakan kekuatan yang dialaminya, Pangan pun spontan menunjukkan kegirangan di raut wajahnya,
Dengan tidak menyangka kemampuan di dalam tubuhnya terus-menerus mengalami peningkatan yang sangat pesat. Namun tanpa diduga, ketika kegirangan ini masih dialami Pang Han, secara mengejutkan suara lonceng dari kuil sekte pun tiba-tiba terdengar. Saat ini pun lantas menyebabkan Yan yang mendengarnya segera memberitahukan Pang Han mengenai bunyi lonceng itu, yang merupakan pertanda awal panggilan para murid dalam sekte untuk mengikuti kompetisi daftar Sanhe. Oleh sebab itu Yan pun segera memerintahkan Pang Han untuk bergegas OTW pergi ke TKP kompetisi, menyebabkan Pang Han pun yang mendengarnya segera menyetujui hal itu. Tetapi sebelum beranjak pergi, Pang Han pun mengingatkan Yan untuk tetap memasuki peta Huang Kuan tanpa memunculkan batang hidungnya sedikit pun selama kompetisi daftar Sanhe berlangsung, dikarenakan ia takut identitasnya akan terungkap. Dengan pada akhirnya setelah mengingatkan hal ini kepada Yan, Pang Han pun tanpa basa-basi bergegas OTW pergi ke TKP kompetisi daftar Sanhe. Bersama setelah kepergian Pang Han, deru lonceng pun terus-menerus bergema di seluruh penjuru wilayah sekte Yuhua. Tetapi demikian bunyi lonceng itu ternyata tidak berasal dari kuil Yuhua seperti halnya pada umumnya yang menandakan akan dimulainya acara-acara penting sekte, melainkan bunyi lonceng itu berasal dari salah satu wilayah di sekte Yuhua bernama Sanhe Yuan, yang kali ini merupakan venue arena tempat diadakannya kompetisi daftar Sanhe. Bunyi lonceng itu pun sangat merdu, yang bahkan itu menenangkan para murid dalam dan murid luar yang mendengarnya. Meskipun murid-murid asing tidak memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi daftar Sanhe ini, mereka pun masih diperbolehkan untuk menontonnya, dengan tujuan mengamati pertarungan yang nanti akan disajikan dalam kompetisi itu, menyerap berbagai macam metode ilmu yang berguna untuk mereka. Satu persatu murid sekte pun mulai berdatangan ke panggung arena Sanhe Yuan di tengah deru lonceng yang terus-menerus berbunyi. Sebelum pada saat yang sama, masing-masing dari mereka pun mulai memunculkan sifat julidnya dengan menggibai mengenai kompetisi daftar Sanhe ini.